Sekalipun kita tak ingin kembali ke masa lalu, kita akan beristirahat. Hancurkan Shinto, semoga beruntung, katanya. Dewa kehancuran bersenandung dan meninggalkan aula kekacauan dengan enggan. Kemudian mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa kembalinya Dewa Cahaya mungkin hanya rumor. Mereka pasti akan menemukan orang yang menyebarkan rumor itu. Sungguh kerumunan yang tak tahu malu, katanya dengan nada meremehkan. Dewa Mandul berkata sambil tersenyum, mereka telah menderita untuk diri mereka sendiri. Kau benar sekali, sepertinya tebakanmu yang berani itu mungkin benar. Sang Dewi membelalakan matanya dan menatap Shinto yang ditinggalkan. Dewa Mandul berkata, benarkah? Ia membutuhkan cahaya untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya sebelum dapat diverifikasi. Terlebih lagi, Dewa Kekacauan telah menghilang dengan cara yang agak aneh. Entah salah satu dari mereka atau beberapa dari mereka yang melakukannya, atau Dewa Kekacauan meninggalkan dunia kekacauan di alam semesta. Jika hilangnya ayahku ada hubungannya dengan mereka, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, kata Tianu dingin. Dewa Mandul berkata, sekarang kalian bisa lega karena tidak ada yang bisa menemukan cahaya, tunggu saja cahaya memulihkan kekuatannya dan keluar. Sang Dewi benar-benar merasa tenang, selama Dewa Cahaya tidak muncul, maka tidak akan ada bahaya. Seluruh dunia kekacauan di alam semesta juga telah sunyi, dan tidak ada yang membicarakan Dewa Cahaya lagi. Kalau tidak, ia benar-benar mencari kematian. Sialan, menjijikkan, kali ini kita kehilangan muka. Dewa kehancuran mengamuk, sepertinya dunia kekacauan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Pasti ada rahasia, kata malaikat itu sambil menyipitkan matanya. Aku merasa bahkan Sang Dewi pun tidak tahu rahasia kekacauan, kalau tidak, dia tidak akan segugup ini sebelumnya. Kematian menyentuh dagunya dan berpikir, fatalisme, apakah rahasia kekacauan berhubungan dengan kekacauan? Beberapa orang saling memandang, dan Sang Dewi Malaikat berkata, rahasia kekacauan pasti sangat penting. Kalau tidak, mengapa Tianu tidak tahu? Cahaya pasti tahu, jadi kita harus memahami cahaya, agar kita dapat menggali rahasia dunia kekacauan secara menyeluruh. Ketika saatnya tiba, kita mungkin memiliki ciptaan yang agung. Pada level kita hanya bisa melangkah lebih jauh dan menjadi eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan hanya jika kita mendapatkan ciptaan tertinggi. Dewa kehancuran penuh dengan fantasi dan harapan. Sekarang kita harus memantau dunia cahaya, Dewi Surga, dan bahkan Dewa Gurun. Kita tidak boleh melewatkan petunjuk apapun, kata Dewa Kematian. Ya, terutama di dunia kekacauan. Rahasianya harus diungkap, kata sang penghancur dengan sungguh-sungguh. Beberapa dewa tertinggi sangat mementingkan hal ini dan hati mereka penuh dengan ilusi. Mereka benar-benar ingin melangkah lebih jauh. Dengan cara ini, mereka bisa berdiri sejajar dengan dewa kekacauan yang asli dan menutupi langit dengan satu tangan di dunia ini. Di dunia yang gelap itu, tubuh yang tertusuk rantai masih tak bergerak. Dalam kegelapan, sesosok muncul dengan napas dingin, membuat ruang ini semakin dingin. Apa rahasia kekacauan? Di mana cahaya bersembunyi? Tanya sosok itu dengan suara dingin. Tubuh yang tertusuk rantai masih tak bergerak, dan sepertinya ia belum mendengar kata-kata sosok itu. Jangan berpikir jika kau tidak mengatakannya, kita tidak akan pernah menemukannya. Setelah kita mengetahuinya, kita akan mendapatkan ciptaanmu yang tersembunyi. Saat itu, kau tidak akan berharga. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah. Sosok itu mencibir. Orang yang tertusuk rantai masih tidak menjawab. Sosok itu mencibir dan berkata, putrimu tidak tahu apakah dia tahu rahasiamu. Mengapa kau tidak menangkapnya dan bertanya kepadanya, atau membiarkannya bertemu kembali denganmu? Sosok itu mencibir, dan senyumnya membuat seluruh ruangan semakin dingin dan menusuk. Tubuh pria yang tertusuk rantai itu hanya sedikit gemetar, dan masih tak bergerak. Sepertinya dia tidak terlalu memperhatikannya. Kau benar-benar kejam, kau begitu kejam pada putrimu. Aku benar-benar ragu apakah itu putrimu sendiri, atau, dengan kata lain, Guang Ming adalah putramu. Sosok itu mendecakkan bibirnya dalam kegelapan dan mendesah, karena kau tidak peduli, aku benar-benar harus bertindak. Setelah sosok itu selesai, ia menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat ini, mata pria yang tertusuk rantai itu berbinar dalam kegelapan, dan aliran udara dari lubang-lubang di tubuhnya mengalir keluar. Mastard memiliki 6 bagian. Setelah Dewa Kegelapan memasuki dunia 6 harmoni Mastard, ia mulai melahap ki gelap dunia 6 harmoni Mastard dan memperkuat tubuhnya. Ia telah dilahap selama sebulan, dan tubuhnya telah banyak pulih, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya terbang ke alam Sifu. Dewa Kegelapan berkata dalam hati, ini terlalu lambat untuk ditelan. Aku harus mempercepatnya. Aku ingin membangkitkan kegelapan di hati orang-orang di 5 elemen dan 8 tanah terlantar. Kekuatan kegelapan seperti inilah yang kuinginkan. Dewa Kegelapan meninggalkan monster dan kembali ke 5 elemen dan 8 tanah terlantar, lalu memasuki kota-kota 5 elemen dan 8 tanah terlantar. Kota besar, itu dapat menampung puluhan ribu orang. Setiap orang memiliki sisi gelap di hatinya. Dewa Kegelapan menggunakan kekuatan gelapnya untuk secara bertahap menyelimuti seluruh kota, dan menggunakan kekuatan gelapnya untuk membangkitkan kegelapan semua orang di kota. Hanya dalam 3 hari, seluruh kota dipenuhi pertempuran, pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Seluruh kota menjadi kacau. Dewa Kegelapan dengan liar menyerap kekuatan kegelapan,
Sambil menyerapnya, ia tertawa terbahak-bahak, kekuatan seperti inilah yang paling kubutuhkan. Jadilah gila dan tunjukkan kegelapan batinmu. Setengah bulan kemudian, penduduk kota ini telah terbunuh dan terluka, dan menjadi kota yang terlantar. Dewa kegelapan telah menguras segalanya di sini, tetapi kekuatan kegelapan tidak dapat memuaskannya. Ia mengubah kota itu lagi. Setelah 4 kota berturut-turut, kekuatan Dewa Kegelapan menjadi semakin kuat. Kelima kota dihancurkan oleh Dewa Kegelapan, yang menyebabkan kepanikan banyak orang di 5 elemen dan 8 tanah liar. King Long, Santo Pelindung, juga muncul, tetapi mustahil untuk menentukan siapa itu. Untuk sementara waktu, penduduk 5 elemen dan 8 tanah liar berada dalam bahaya. Dewa Kegelapan mencibir, sekelompok orang biasa, juga ingin mengintip Dewa, sungguh konyol. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Dewa Kegelapan langsung membuka pintu ke dunia spiritual Sifu. Dewa Kegelapan memasuki dunia spiritual Sifu. Ia mulai melakukan hal yang sama di kerajaan roh Sifu, mengubah kota menjadi tempat yang penuh kegelapan, lalu menyerap roh kegelapan. Kekacauan di alam semesta. Ye Chen telah berada di kolam kekacauan selama lebih dari sebulan, dan ia telah berada di kedalaman kolam kekacauan, dan kecepatan pemulihan kekuatannya telah meningkat pesat. Ia muncul dari kedalaman kolam kekacauan, lalu memandangi teratai hijau, menjilat bibirnya, dan tanpa ragu mencabut akar teratai hijau, lalu mulai menggerogoti bunga-bunga itu. Ye Chen menggerogoti, di lubang hidungnya memancarkan gas kekacauan, seperti sapi yang marah. Sungguh sia-sia, wajah Ye Chen tak berdaya, dan gas kekacauan yang keluar tak terbendung. Hanya bisa terbuang sia-sia seperti ini. Ye Chen mengunyah teratai hijau beberapa kali, lalu bersendawa, merasakan perutnya yang membulat, sangat puas. Perutnya terisi dengan gas kekacauan, dan itu adalah gas kekacauan yang sangat murni, yang dapat langsung diserap dan dimanfaatkan. Ye Chen menghabiskan 10 hari untuk menyerap ki chaos di perutnya. Ia tertawa gembira dan berkata, jika aku tahu latihan ini, aku tidak akan sekuat ini. Jika dipikir-pikir lagi, Ye Chen benar-benar menyesali mengapa ia begitu bodoh di awal. Semua metode kultivasinya sia-sia. Awalnya, Dewa Chaos memberinya tempat ini untuk berlatih. Jika ia tahu bahwa ia tidak menggunakan kolam Chaos, ia pasti akan muntah darah. Setelah kekuatan Ye Chen meningkat pesat, ia sekali lagi masuk jauh ke dasar kolam Chaos. Kali ini, ia masuk sedikit lebih dalam, tetapi tetap tidak bisa mencapai dasar kolam. Ye Chen keluar dari air dan berkata dalam hati, apakah ini lubang tanpa dasar? Kedalamannya setidaknya 100 kaki, tetapi akhirnya tidak. Apakah ini 1000 kaki? Ye Chen tidak dapat membayangkan apa yang ada di dasar kolam, yang dapat membuat gas kekacauan di bawah tanah begitu kuat. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan beberapa artefak, yang mengikutinya satu persatu dalam melahap ki kekacauan. Dalam proses pemulihan yang bertahap, secercah cahaya pun muncul. Seharusnya aku tidak pergi ke dunia cahaya sejak awal. Seharusnya aku langsung datang ke sini. Aku kehilangan 3 artefak lagi. Ye Chen melihat artefak yang tersisa dan menyesalinya. Artefak yang dibuang semuanya sangat kuat. Jika mereka dapat dipelihara di kolam kekacauan, ia percaya bahwa artefak ini dapat dipulihkan dengan cepat dan dapat menjadi lebih kuat lagi. Aku tidak tahu seperti apa dunia luar sekarang. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu memisahkan diri. Qiao Zhuang dikalahkan beberapa kali, dan diam-diam meninggalkan kolam kekacauan. Ye Chen berjalan di kota kekacauan, dan mendengar beberapa rumor tentang masa lalu di kota itu. Setelah mendengar ini, ia tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Hancurkan bajingan-bajingan ini, beraninya kau menjebakku seperti ini. Beraninya kau memarahiku setelah aku selesai. Aku belum siap menghina kalian semua. Ye Chen memarahi, sangat kesal. Selanjutnya, Ye Chen sedang berjalan di jalan ketika ia mendengar seseorang berbicara tentang gunung es. Ia tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mendengarkan dengan saksama. Konon, sesuatu yang besar terjadi di gunung es. Dewa gunung es, Dewa es, bertarung dengan Dewa es yang juga mempraktikkan atribut es. Seluruh gunung es hampir runtuh. Ketika gunung es bergetar, ada cahaya dingin yang keluar dari gunung. Itu sangat suci. Aku tidak tahu apa itu. Sekarang banyak orang telah bergegas ke sana. Sekarang ada berita baru dari gunung es. Dewa es bergelar dan Dewa es lainnya sedang merebut cahaya itu. Cahaya itu sangat spiritual, dan sulit untuk direbut. Sinar matahari itu dengan napas dingin, orang biasa tidak akan mengatakan untuk merebutnya, bahkan jika terlalu dekat, diperkirakan akan menjadi patung es. Beberapa orang di jalan membicarakannya. Ketika tubuh bagian Ye Chen mendengar berita itu, ia terkejut. Pasti Liu Piaoxue yang bertarung dengan Dewa Es bergelar gunung es. Ye Chen segera meninggalkan dunia kekacauan dan langsung menuju gunung es. Berita tentang gunung es segera menyebar ke seluruh dunia kekacauan di alam semesta. Banyak orang bergegas menonton perang saat mereka sedang menganggur. Dan beberapa dewa yang mempraktikkan atribut es juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebut alam, jadi mereka semua bergegas dan menunggu kesempatan itu. Untuk sementara waktu, gunung es menjadi pusat perhatian di dunia kekacauan di alam semesta, mengencarkan urusan Dewa Cahaya. Di atas gunung es, saat ini, telah terjadi gelombang pertempuran, dan kini Liu Piaoxue dan Dewa Es bergelar gunung es ditangguhkan.
Kedua belah pihak telah menghabiskan banyak tenaga dan harus menangguhkan perang untuk sementara. Kedua dewa es yang kuat itu sedang berdamai, tetapi beberapa dewa yang mempraktikkan atribut es tidak berniat melepaskan kesempatan ini, sehingga mereka berencana untuk merebut sinar alam itu sambil mengolah diri. Seorang wanita berambut seputih salju bergegas menuju cahaya itu ketika dua dewa es yang kuat mengolah diri. Wanita ini hanya memiliki kekuatan tertinggi dari posisi dewa tingkat ke-9. Meskipun dia tidak dapat menyegel dewa saat ini, dia pasti akan menjadi dewa bergelar begitu dia bisa. Jadi dia telah merebut alam itu sekarang untuk mempersiapkan masa depan. Meskipun cahaya itu suci, itu juga sangat dingin. Cakupan dinginnya sangat luas. Ketika wanita itu memasuki tempat yang tertutup sinar matahari, dia terkejut dan merasa terlalu kuat. Dia segera menggunakan kekuatan sihirnya untuk bergegas menuju Xiaoguang, tetapi sebelum dia mendekati Xiaoguang, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Kemudian orang-orang dapat melihat bahwa tubuh wanita itu mulai tertutup es. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Bahkan dewa tingkat 9 yang mempraktikkan atribut es tidak dapat mendekati sinar matahari. Ia tertutup es dan menjadi patung es. Patung es itu terpaku di udara, sangat aneh, seolah-olah bagian ruang itu telah dipadatkan. Di saat orang-orang ketakutan, ada sosok yang langsung menuju sinar cahaya itu. Kali ini adalah dewa bergelar, seorang pria, dengan napas dingin. Momentum pria ini sangat kuat, seharusnya juga menjadi kekuatan yang luar biasa kuat. Konyol sekali, dewa tingkat 9 juga ingin menangkap ciptaan seperti ini. Pria itu mendengus, lalu memasuki jangkauan napas dingin Xiaoguang. Ada perbedaan besar antara dewa bergelar dan dewa tingkat 9. Pria itu segera melewati posisi wanita itu duduk sebelumnya, dan segera mendekati Xiaoguang. Ketika pria itu mulai bersemangat, tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Ia tak bisa melangkah lebih jauh. Wajahnya berubah drastis, dan es mulai muncul di tubuhnya. Orang-orang ketakutan, dewa bergelar seperti itu tidak bisa mendekatinya. Tidak, mungkin. Pria itu meraung, bagaimana mungkin? Ketika pria itu meraung, tubuh pria itu tertutup es, dan barusan ia enggan mengaum. Ekspresi pria itu masih garang, tubuhnya membeku di udara, jarak dari wanita itu hanya beberapa kaki. Melihat para dewa bergelar membeku di dalam es, orang-orang di tempat kejadian ternganga, dan merasa cahaya itu sungguh mengerikan. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan ciptaan seperti itu, seberapa besar kekuatan yang harus kita tingkatkan? Ada dewa es lain di tempat kejadian. Mereka ingin melakukannya, tetapi ketika mereka melihat para dewa gelar membeku, mereka semua ragu-ragu. Seberapa mengerikan Xiaoguang, mereka tidak tahu, jadi mereka tidak berani mengambil risiko terlalu banyak. Kalau tidak, mereka akan mati di sini. Apa itu Xiaoguang? Apakah itu dari artefak yang kuat? Pasti ada harta karun di Gunung Es. Konon, pada zaman dahulu kala, Gunung Es itu adalah dewa es tua. Kemudian, dewa es itu tidak tahu kemana ia pergi, dan memperkirakan bahwa harta karun di Gunung Es itu ditinggalkan oleh dewa es tua. Beberapa orang telah mengungkap beberapa rahasia dari zaman dahulu kala. Keaslian rahasia-rahasia ini perlu diverifikasi. Selain itu, rahasia-rahasia ini tidak lengkap, sehingga mereka tidak dapat menjelaskan apapun. Cahaya itu pasti cahaya dari artefak yang kuat. Aku harus mendapatkannya. Pada saat ini, ada dewa gelar lain yang mempraktikkan atribut es, dan matanya penuh kerinduan. Ini adalah dewa puncak salju dari Gunung Suefeng. Tanpa diduga, dia juga datang ke Gunung Es untuk mengabadikan alam. Beberapa orang mengenali gelar dewa atribut es sekilas. Itu benar-benar Dewa Suefeng. Dia disebut dewa jauh sebelum kekacauan besar. Kekuatannya tak tertandingi. Aku khawatir dia bisa berhasil. Seseorang berkata, dalam diskusi publik, Dewa Puncak Salju melangkahkan kaki ke dalam lingkup Xiaoguang yang diselimuti dan sebagainya, lalu melangkah menuju Xiaoguang yang bergegas melewatinya. Kekuatan Dewa Puncak Salju terungkap sepenuhnya, publik juga diliputi ketakutan, udara dingin yang kuat itu keluar, membuat semua orang merinding. Sungguh kekuatan yang luar biasa, layak menjadi Dewa Puncak Salju. Mungkin Dewa Puncak Salju benar-benar bisa berhasil, seru seseorang. Beberapa orang menggelengkan kepala dan berkata, ini belum tentu. Cahayanya terlalu mengerikan. Saya belum tahu detailnya. Mungkin akan ada variabel. Semua orang menatap Dewa Puncak Salju. Dewa Puncak Salju telah melewati gelar dewa sebelumnya, dan kemudian semakin dekat ke Xiaoguang. Dewa Puncak Salju tanpa ragu akan keluar dari seluruh tubuhnya, ingin menyerbu ke celah cahaya. Namun, ketika Dewa Puncak Salju hendak mendekati celah, Dewa Puncak Salju langsung merasakan bahaya besar, dan tubuhnya segera mundur. Semua orang tertegun sejenak dan melihat pemandangan itu dengan beberapa keraguan. Dewa Puncak Salju juga gagal. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan di celah itu, bahkan Dewa Suefeng tidak dapat menahannya. Atau kekuatan Dewa Puncak Salju kuat, dapat mundur sepenuhnya. Banyak orang mulai membicarakannya. Pada saat ini, es muncul di lengan Dewa Puncak Salju, yang mulai mengikis tubuhnya. Wajah Dewa Puncak Salju semakin buruk rupa, lalu tubuhnya mundur berkali-kali, dan akhirnya ia hampir mundur dari tempat yang tertutup sinar matahari itu, dan tubuhnya tak bisa bergerak. Tidak, Dewa Puncak Salju meraung ngeri. Ia berada di dekat tepian, tetapi tetap tak mampu menyingkirkan semua ini.
Tubuhnya benar-benar kaku, tertutup es, dan berubah menjadi patung es. Ini, semua orang menarik napas, dan hening. Bahkan Dewa Puncak Salju yang perkasa pun tak mampu menyingkirkan nasib seperti itu, orang-orang sudah tak terbayangkan. Apa-apaan ini, sungguh mengerikan, bahkan dewa sekuat itu pun gagal. Bisakah Dewa Es dan Dewa Es sekuat lainnya berhasil? Setelah mengalami kegagalan Dewa Puncak Salju, tak seorang pun berani mencoba lagi. Mereka mengira kekuatan mereka sendiri tak sekuat Dewa Puncak Salju, sehingga mereka tak berani melawan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu, dan banyak orang masih berkeliaran di sekitar gunung es untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tubuh Ye Chen tiba di gunung es. Di kaki gunung es, ia melihat cahaya dingin yang menyilaukan, dan hatinya sedikit terkejut. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin dari kejauhan, yang bukan hal biasa. Kemudian, Ye Chen mengetahui dari beberapa dewa tentang apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Ia tak kuasa menahan napas. Ia memandangi 3 patung es di langit dan mendesah pelan. Dewa es gunung es ini sangat kuat. Aku tidak tahu apakah salju bisa dikalahkan. Jika kita bisa mendapatkan warisan di gunung es, kita pasti bisa membuat salju melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, yang setara dengan Dewa Pencipta. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Ia pergi ke tempat Liu Piaoyue berlatih, yang terhalang es. Sekalipun ia seorang dewa, ia tak bisa melewatinya. Namun, es-es itu juga tak mampu menghalangi Ye Chen. Ye Chen tiba di gua es tempat Liu Piaoyue berlatih. Liu Piaoyue merasakan napas Ye Chen dan sedikit terkejut. Pagi, kenapa kau di sini? Liu Piaoyue terkejut. Ye Chen berkata, setelah mendengar kabar ini, aku bergegas ke sini. Apa kau baik-baik saja? Liu Piaoyue tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Konsumsi energinya relatif besar dalam pertempuran sebelumnya, dan tidak ada masalah besar. Ye Chen memeriksa kondisi fisik Liu Piaoyue, dan memastikan bahwa tubuh Liu tidak bermasalah, hanya saja ia terlalu banyak mengonsumsi energi, sehingga ia merasa lega. Ia mengeluarkan setumpuk kelopak teratai hijau dari tangannya dan berkata, ayo, makan ini. Liu Piaoyue mengerutkan kening dan berkata, bunga teratai. Ini bukan teratai biasa, ini teratai di kolam kekacauan. Teratai ini telah dipelihara oleh ki kacau terkuat di dunia kacau di seluruh alam semesta, kata Ye Chen. Liu Piaoyue mendengar ucapan itu, dan tanpa ragu, ia mulai memasukkan kelopak bunga ke dalam mulutnya untuk dimakan. Liu Piaoyue memakannya, menatap Ye Chen dengan heran, dan berkata, kekuatan murni yang bagus, aku merasa setelah makan 2 atau 3 tablet, aku ingin kenyang. Setelah kau makan semua ini, kau akan memurnikannya saat kau kenyang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, setelah memakan kelopak bunga ini, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Liu Piaoyue mengangguk, lalu memakan 5 tablet berturut-turut, yang membuatnya sulit untuk dimakan. Ia mulai memurnikan ki kacau di tubuhnya. Suatu hari kemudian, Liu Piaoyue telah memurnikan kekuatan tubuhnya, dan napasnya jauh lebih kuat. Ia berkata dengan gembira, ini benar-benar hal yang baik. Apakah kau masih memilikinya? Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku masih dalam masalah besar. Aku sedang terburu-buru. Aku hanya membawa sedikit ini untuk saat ini. Liu Piaoyue terus melahap kelopak teratai. Kali ini ia melahap 7 atau 8 kelopak hingga kenyang, menunjukkan bahwa kekuatan Liu telah meningkat pesat. Setelah beberapa hari, Liu menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakannya. Setelah berulang kali melahap kelopak teratai, Liu Piaoyue melahap semua kelopak teratai tersebut, sehingga total kekuatannya menjadi sangat besar. Kekuatan Liu Sui di dunia baru seharusnya secara bertahap mendekati kekuatan Chuangxi. Ini sangat mengerikan. Jika mereka berada di 6 alam baru, kekuatan mereka mustahil untuk mendekati Dewa Pencipta, dan pada dasarnya mereka tetap berada di alam Dewa Pencipta yang asli. Cahaya apa itu? Kau melihatnya? Tanya Ye Chen. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melihatnya. Cahaya di celah itu terlalu terang. Aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika aku datang, aku melihat 3 orang terperangkap di dekat Xia Guang dan berubah menjadi patung es. 2 di antaranya masih disebut dewa dan tidak bisa mendekati Xia Guang. Sepertinya Xia Guang lebih berbahaya, kata Ye Chen. Liu Piaoyue berkata, aku dan Bing Shen sama-sama memasuki ruang lingkup Xia Guang. Ketika kami sampai di celah itu, kami tidak tahan dengan kekuatan sinar matahari, jadi kami mundur. Saat itu, kami hampir terjebak. Sungguh mengerikan. Sekarang, jika kau dekat dengan Xia Guang dengan kekuatanmu, apakah akan ada bahaya? Ye Chen bertanya dengan khawatir. Sebelumnya memang berbahaya, tapi sekarang belum tentu. Sekarang, Liu lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, sekarang pergilah dan cobalah. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan membantumu dan mengambil kembali alam. Liu Piaoyue mengangguk, lalu berjalan keluar dari gua es dan muncul di dekat Xia Guang. Wanita yang bertarung dengan Dewa Es muncul. Sepertinya dia telah memulihkan kekuatannya. Liu Piaoyue muncul, dan sebuah suara meledak. Aku tidak tahu apakah dia bisa menangkap sifat cahaya itu kali ini. Liu Piaoyue menjadi pusat perhatian semua orang, seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menusuk, menuju Xia Guang.
Mereka yang menyaksikan dari jauh merasakan darah mereka membeku, dan mereka semua mundur. Kekuatan atribut es-nya mengerikan, lebih dari 10 kali lipat kekuatan Dewa Puncak Salju sebelumnya. Sungguh luar biasa, semua orang berseru, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Liu Piaoyue melangkah ke dalam jangkauan Xia Guang, lalu dengan cepat mendekati Xia Guang. Pada saat ini, bagian lain dari gunung es itu mengeluarkan napas dingin dan kuat, lalu dengan cepat menyapu. Gelar gunung es, Dewa Es, muncul. Dia bergegas ke daratan yang diselimuti sinar matahari, dan berkata dengan dingin, gunung es ini adalah sasisku, semua yang ada di sini adalah milikku. Keluar dari sini, Dewa Es bergelar itu tampak tidak sopan, dengan rasa takut yang mendalam terhadap Liu Piaoyue, yang telah terbunuh di masa lalu. Liu Piaoyue menoleh ke arah Dewa Es, lalu berkata, sebaiknya kau kembali sekarang, kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu untuk mencari jalan. Konyol, kau tidak cukup kuat untuk melawanku. Dewa Es bergelar itu dingin. Liu Piaoyue berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kau harus menyelesaikannya dulu. Liu Piaoyue berkata, tubuhnya bergerak, dengan udara dingin yang tak tertandingi menyapu, seluruh ruang membeku. Dewa Es bergelar itu merasakan napas Liu Piaoyue, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Napas Liu Piaoyue jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang membuatnya sangat terkejut. Sebelumnya, kekuatan mereka setara, tidak ada yang bisa sepenuhnya mengalahkan siapapun. Tetapi sekarang kekuatan Liu telah meningkat pesat, jadi sulit untuk mengatakannya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, tidak ada cara lain, hanya bertarung dengan Liu Piaoyue, kemenangan bisa membawa keberuntungan besar. Liu Piaoxiu memegang pedang jiwa es, dan ketika ia mengayunkannya, ia menebas ke arah Dewa Es bergelar. Napas dingin yang mengerikan seolah membeku dan membunuh Dewa Es bergelar. Dewa Es bergelar memegang tombak pendek itu dipenuhi hawa dingin yang mengerikan, lalu sebuah tembakan melesat ke arah Liu Piaoyue, yang juga disapu oleh hawa dingin yang mengerikan. Ketika dua aura seperti itu muncul, semua orang di sekitar merasakan es akan membeku di tubuh mereka. Mereka tak berani tinggal di area dingin itu. Pertempuran yang mengerikan. Aku khawatir hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Seseorang berkata dengan ngeri. Sebelumnya, kekuatan Dewa Es itu masih mendekati kekuatan Dewa Es bergelar, bagaimana mungkin yang satu ini tiba-tiba meningkat pesat. Ada aura Dewa bergelar setelah kedua aura itu terpancar, dan mereka langsung berseru. Persepsi Dewa bergelar relatif kuat, sehingga mereka dapat dengan cepat merasakan celah di antara keduanya. Pedang jiwa es ditebas, dan kekuatan dahsyat itu memiliki postur menghancurkan yang layu dan membusuk. Setelah bertabrakan dengan tombak pendek Dewa Es bergelar, tombak itu langsung mematahkan serangan Dewa Es. Roh pedang dari pedang roh es tersapu, dan wajah Dewa Es bergelar berubah drastis. Kekuatan kedua belah pihak benar-benar memperlebar jarak. Dewa Es bergelar menatap Liu Piaoyue dengan ngeri dan berkata, bagaimana kau bisa meningkatkan kekuatanmu begitu banyak? Itulah sebabnya aku memperingatkanmu untuk tidak ikut campur. Kau tidak boleh mendengarkan. Willow Snow berkata, tubuh Dewa Es bergelar mundur dengan cepat, dan kemudian kecepatan Liu Piaoxue menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia mencapai Dewa Es bergelar, lalu menebasnya dengan pedang. Dewa Es bergelar terkejut, dan langsung mengerahkan seluruh tenaganya, lalu meraung, dan mengarahkan tombak pendeknya ke depan, mencoba menahan pukulan itu. Bang! Pedang roh es terlalu kuat. Tombak pendek bernama Bingshen tak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya terguncang dan terlempar mundur. Puff! Dewa Es bergelar penuh darah, dan seteguk darah menyembur keluar. Aku menyerah. Pada saat ini, Bingshen segera menyatakan posisinya. Ia sudah sangat jelas tentang kekuatan Liu Piaoyue, kekuatan seperti itu memang tak tertandingi, terlalu kuat. Liu Piaoyue menatap Dewa Es bergelar dan berkata, lebih baik kau jujur. Jika kau ingin berbuat jahat, kau akan mati mengenaskan. Mata Dewa Es bergelar membeku, dan ia tak berbicara. Liu Piaoyue juga mengabaikan Dewa Es, dan terus berjalan menuju Xia Guang. Dewa Es kalah telak. Begitu mudahnya, seseorang membuka mulutnya. Sungguh mengejutkan. Dari mana asal-usul wanita itu? Mengapa kau belum pernah mendengar tentang praktisi atribut es sekuat itu sebelumnya? Beberapa orang bertanya-tanya, kekacauan alam semesta begitu besar, bisakah kau menjamin bahwa tidak ada orang kuat di dunia tersembunyi? Seseorang berkata, memang benar ada orang di luar sana. Ada surga di luar sana. Seseorang menghela napas. Ye Chen menatap pemandangan itu, menatap Liu Piaoyue, dan berjalan menuju Xia Guang. Ia siap untuk memberikan dukungan. Liu Piaoyue semakin dekat dengan Xia Guang, dan napasnya semakin kuat. Ia terus bersaing dengan Xia Guang dan ingin menembus masa lalu. Liu Piaoyue menggunakan kekuatannya sendiri untuk datang ke area Xia Guang, lalu melihat celah tempat Xia Guang keluar. Cahaya di dalamnya terlalu terang untuk melihat situasi di dalamnya. Aku tidak tahu sampai aku masuk, Liu Piaoyue bergumam pada dirinya sendiri, lalu darah mengalir deras menuju celah di masa lalu. Napas itu membuat semua orang tercengang. Sungguh mengerikan. Di mata Dewa Es bergelar itu, ada warna yang sangat menakutkan. Beberapa hari yang lalu, kekuatan keduanya hampir sama, tetapi sekarang lawannya telah meningkat begitu cepat, sungguh luar biasa. Liu Piaoyue menghembuskan napas yang kuat, bergegas menuju celah dingin.
Semakin dekat Liu Piaoyue ke celah, semakin padat udaranya, semakin sulit untuk masuk. Namun Liu Piaoyue tidak mau menyerah. Ia kembali meledak. Dapat dikatakan bahwa kali ini ledakannya nyata dan dahsyat. Udara dingin yang mengerikan terus berhembus, dan ruang yang membeku pun tersapu. Tubuh Liu Piaoyue terus menebal, dan semua orang yang melihatnya juga menahan napas. Semua ingin tahu apakah Liu Piaoyue akhirnya bisa memasuki celah itu. Dengan terus menebalnya celah itu, tubuh Liu Piaoyue mulai mengeluarkan embun beku, sebuah firasat buruk yang menunjukkan bahwa Liu Piaoyue mungkin gagal dan akan membeku. Ye Chen melihat pemandangan ini dan segera mengepalkan tinjunya, siap menyerang kapan saja. Liu Piaoyue melirik embun beku di tubuhnya dan berkata dalam hati, sungguh kuat. Jika aku masuk sekarang, aku tidak tahu apakah tubuhku sanggup menahannya. Liu Piaoyue mencoba masuk lebih dalam lagi. Embun beku di tubuhnya semakin tebal, dan tubuhnya mulai kaku. Raut wajah Liu Piaoyue berubah. Dia tahu dia tidak bisa masuk. Jika dia menerobos masuk, dia akan mendapat masalah besar. Saat ini, Ye Chen langsung mengambil jubah yang diselimuti lapisan gas kekacauan. Bagi Liu Piaoyue, tidak ada dampak pada salju. Ketika seseorang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin ada orang lain dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Itu bukan kultivator atribut es. Jika tidak ada, itu seperti tanah tak bertuan. Semua orang di tempat kejadian terus berseru, sungguh aneh. Ye Chen datang ke sisi Liu Piaoyue, lalu mengarahkan telapak tangannya ke arah Liu Piaoyue. Dewa Es bergelar melihat pemandangan ini, sudut mulutnya terangkat, mencibir, aku tidak bisa mengalahkanmu, tentu saja seseorang akan menjagamu. Namun, sebelum suaranya jatuh, ia menyadari bahwa telapak tangan Ye Chen bukan untuk menghadapi Liu Piaoyue, melainkan untuk membantu Liu Piaoyue keluar dari pengepungan. Embun beku di tubuh Liu Piaoyue dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen. Biarkan aku yang melakukannya. Ye Chen menarik Liu Piaoyue ke punggungnya, lalu berjalan menuju celah itu. Ye Chen merasakan hawa dingin yang mengerikan di celah itu, dan alisnya berkerut. Intensitas hawa dingin itu tak kalah dari serangan dewa tertinggi. Mungkin hanya sedikit orang yang dapat menghentikannya. Meskipun Ye Chen belum sepenuhnya memulihkan kekuatan dewa bergelar, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada masalah untuk memasuki celah itu. Piaoyue, tunggu aku di sini. Aku akan pergi melihat dulu. Ye Chen menoleh ke arah Liu Piaoyue dan berkata. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, hati-hati. Ye Chen melangkah masuk ke dalam celah. Udara dingin di celah itu datang, dan Ye Chen hampir membeku, tetapi mereka semua ditentang oleh kekacauan Ye Chen. Hembusan udara dingin meledak di sisi Ye Chen dan berubah menjadi es yang pecah. Hati Ye Chen terkagum-kagum, betapa mengerikannya udara dingin seperti itu. Jika ada keberuntungan di dalamnya, kita harus memenangkannya untuk Liu Piaoyue. Ye Chen telah menghilang dalam cahaya celah, dan mereka semua menghirup udara dingin, yang terlalu menakutkan. Ini benar-benar terlalu mengerikan untuk dilawan. Apakah ini kekuatan dewa tertinggi? Seru seseorang, siapakah sosokmu yang sebenarnya? Mengapa kau menunjukkan wajah aslimu? Wanita dan pria berjubah ini aneh, dan mereka seharusnya sudah menjadi orang kuat selama bertahun-tahun. Setelah melihat Ye Chen menghilang, beberapa orang mulai berbicara di sini. Liu Piaoyue melihat kembali ke Dewa Es bergelar. Tubuhnya gemetar. Ia pikir Ye Chen sedang berhadapan dengan Liu Piaoyue barusan, tetapi ia tidak menyangka mereka bersama. Apa kau pikir aku sudah mati barusan? Nada bicara Liu Piaoyue dingin. Aku tidak bermaksud begitu, katanya. Kau tidak bisa membodohi orang dengan ekspresimu. Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Liu Piaoyue mendengus menghina. Wajah Dewa Es bergelar berubah drastis, lalu ia segera berbalik dan pergi. Ini semua untukmu. Liu Piaoyue tidak mengejarnya. Untuk orang seperti itu, ia juga meremehkan untuk mengejarnya. Di dalam celah gunung es, Ye Chen memasuki celah, dan cahaya di dalamnya menyala-nyala. Sungguh sulit untuk melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Setelah sekian lama, ia jatuh ke tanah, yang telah diselimuti oleh cahaya dingin. Meskipun sangat menyilaukan, ia tidak dapat melihat situasinya, tetapi dapat merasakan cahaya itu meledak dari mana. Ki kacau Ye Chen meledak dan menekan cahaya di sini. Di bawah tekanan Ye Chen, cahaya di sini secara bertahap meredup. Ye Chen dapat melihat situasinya dengan jelas. Ini adalah ruang yang besar. Seharusnya berada di bawah gunung es. Di sekelilingnya tertutup es, seperti dunia es, di mana istana-istana disegel, dan beberapa orang dalam pelayanan kuno disegel dalam es. Lihatlah mereka yang membeku. Mereka seharusnya membeku ketika mereka lengah. Kekuatan pembekuan seharusnya datang tiba-tiba dan cepat, tanpa memberi orang-orang ini kesempatan untuk bereaksi. Setelah itu, di mana Ye Chen melihat situasi di sekitarnya? Bagaimana mungkin ada dunia seperti itu di bawah gunung es? Ye Chen menjelajahi dunia kecil ini, dan ia mungkin bisa menebak bahwa itu adalah sebuah kelompok, mungkin sekelompok orang yang hidup menyendiri. Kemudian, Ye Chen tiba di tempat cahaya itu bersinar. Masih sulit untuk melihat apa yang ada di dalam cahaya itu. Ye Chen mengalirkan ki kekacauan, lalu menutupi masa lalu. Cahaya itu perlahan menghilang, dan Ye Chen dapat melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Di dalam cahaya itu terdapat sebuah token biru, yang semuanya terkondensasi oleh es biru.
Token itu melayang di udara dan berputar perlahan. Di atas token tersebut, terdapat karakter Feng dan karakter Zhen di sisi lainnya. Kedua karakter ini diukir dengan rune yang kuat, yang sangat kuat. Ye Chen belum pernah melihat yang seperti ini. Token seperti itu dapat dianggap sebagai senjata yang ampuh, dan seharusnya tidak lebih buruk dari artefak dewa tertinggi. Apakah gunung es ini sangat dingin sepanjang tahun karena ada hubungannya dengan token ini? Ye Chen menebak dalam hati. Ketika Ye Chen masih menjadi dewa cahaya, ia memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia kacau di alam semesta. Namun, ia dapat menghitung tokoh-tokoh kuat di alam semesta yang kacau. Namun, ia tidak tahu siapa yang memiliki token seperti itu. Apakah itu ada sebelum aku tumbuh dewasa? Jadi dunia tidak tahu. Ye Chen terkejut. Mungkin dewa kekacauan sangat jelas di sini. Aku khawatir hanya dewa kekacauan yang tahu segalanya di sini. Hanya saja, sekarang dewa kekacauan menghilang secara misterius, juga untuk sementara waktu aku bertanya. Ye Chen membungkus token itu dengan ki kekacauan, lalu mengambilnya. Namun, token itu tampak enggan untuk melawan. Kata segel menyala, memancarkan cahaya terang, kekuatan segel yang kuat menyerbu keluar, dan menuju Ye Chen, mencoba menyegelnya. Kemudian, kata kota menyala, dan kekuatan yang kuat datang untuk menekan Ye Chen. Pertama segel, lalu penindasan. Kedua kekuatan ini sungguh mengerikan. Jika kau tidak dapat memblokir kekuatan segel, maka kekuatan penindasan dapat membunuh Ye Chen sepenuhnya tanpa usaha apapun. Ini benar-benar bayi yang baik. Kedua kekuatan itu begitu kuat sehingga jika mereka tidak tahan, mereka akan mati. Ye Chen tidak panik, namun, ia justru bersemangat. Tubuh Ye Chen meledak dari kekuatan kekacauan yang dahsyat, lalu membentuk batas kekacauan. Kekuatan penyegelan dan penindasan tidak dapat mengancam Ye Chen. Token itu tampak sangat enggan, lalu cahaya karakter, Feng, dan Zhen, menjadi lebih menyilaukan, dan rune di atasnya mulai berkedip. Kekuatannya tak tertandingi, dan seluruh ruang menjadi padat. Semakin kuat dirimu, semakin aku menyukainya. Coba kulihat seberapa kuat dirimu sampai ke puncak. Ye Chen tertawa. Batas kekacauannya sangat kuat dan kekuatan token tidak dapat dipatahkan. Kecepatan rotasi token meningkat secara instan, dan kekuatan es serta tekanannya meningkat pesat. Ye Chen juga dapat merasakan gravitasi seluruh ruang telah meningkat lebih dari 10 kali lipat melalui batas kekacauan. Wajah Ye Chen sedikit berubah, bukan karena ia tak mampu menahan serangan kekuatan ini, melainkan karena ia merasa token itu benar-benar luar biasa dan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Kekuatan semacam ini jelas merupakan artefak tingkat dewa tertinggi, jika tidak, tak akan pernah ada kekuatan sekuat ini. Ye Chen semakin terkejut, namun, ia teringat bahwa tak satu pun dewa tertinggi di dunia kekacauan alam semesta pernah ada, bahkan dalam buku-buku kuno. Hati Ye Chen pun semakin ragu, dari mana asal artefak sekuat itu, bagaimana mungkin tak ada catatannya. Ye Chen tidak ingin mengerti, jadi ia tidak melanjutkan memikirkan masalah ini untuk sementara waktu. Ia mengambil token itu dan membicarakannya. Ye Chen hanya bersikap pasif dalam bertahan, tetapi ia belum bergerak. Kini Ye Chen mengambil langkah tegas, dan kekuatan kekacauan yang dahsyat melonjak keluar dan berubah menjadi badai, yang secara langsung berdampak pada kekuatan segel dan penindasan token. Setelah itu, dua kekuatan Ye Chen yang kuat saling menghancurkan. Kekuatan kekacauan Ye Chen menyelimuti token dan menekannya dengan paksa. Namun, token itu masih menolak untuk menyerah dan ingin menyegel kekuatan kekacauan menjadi es. Namun, kekuatan kekacauan terus-menerus ditekan, kekuatan token itu kuat, dan tak terbendung. Semua perlawanan telah berubah menjadi es yang pecah. Token itu tertindas oleh kekuatan Ye Chen. Ye Chen berkata, meskipun aku tidak tahu asal-usulmu, bisakah kau masih melawan sekarang? Kau tidak perlu melawan lagi. Token itu bergetar, tetapi tetap tidak terima. Seluruh gunung es berguncang hebat. Sangat mengerikan. Orang-orang yang menonton di luar terkejut dan merasakan dingin yang menusuk. Bahkan Liu Piaoyue tidak tahan menghadapi dinginnya dari jarak dekat dan mulai mundur. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada perkelahian di sini? Beberapa orang terkejut. Apa isinya? Kenapa hawa dinginnya jadi lebih mengerikan? Banyak orang menatap gunung es itu dan bertanya-tanya apa isinya. Kini, situasi gunung es telah menyebar ke tempat lain di dunia kekacauan alam semesta. Konon, ada harta karun mengerikan di sini, yang mungkin sebanding dengan artefak dewa tertinggi. Setelah berita itu menyebar, banyak dewa kuat tertarik, bahkan dewa tertinggi. Ada harta karun di gunung es. Maukah kau melihatnya? Dewa tandus itu tersenyum pada sang dewi. Ini harta karun atribut es. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mengambilnya, katanya. Entah berguna atau tidak, banyak harta karun juga sangat berharga. Kau bisa memberikannya kepada orang lain nanti. Dewa tandus tertawa. Baiklah, anggap saja ini sebagai pengalih perhatian. Tianu dengan enggan setuju untuk turun. Di saat yang sama, Dewi Malaikat, Fatalisme, dan yang lainnya juga berencana untuk ikut bersenang-senang. Mereka juga penasaran dengan kemunculan senjata yang sebanding dengan dewa tertinggi. Mereka mungkin tidak peduli dengan senjata es, tetapi itu aneh dan menarik bagi mereka.
Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan dewa tertinggi dengan atribut es di dunia kekacauan alam semesta. Oleh karena itu, pasti ada yang salah dengan kemunculan artefak tingkat dewa tertinggi dengan atribut es. Beberapa dewa tertinggi datang ke gunung es, dan medan gas yang kuat menghancurkan semua orang yang hadir. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa dan langsung berlutut. Lihat dewa tertinggi, semua orang di tempat kejadian berlutut. Singkirkan tekananmu. Untuk siapa kau melakukan ini? Tianu sangat tidak puas melihat saluran panas seperti para malaikat dan dewi. Yang tertinggi harus memiliki martabat yang tertinggi. Jika kau terlalu dekat, kau akan kehilangan martabatmu. Bukankah itu hal yang konyol? Cibir fatalisme. Kau hanya suka merasa superior. Bisakah kau mengabaikan perasaan mereka demi perasaan seperti itu? Sang dewi mencibir. Menurut pendapat kami, mereka hanyalah sekelompok semut mol. Ada begitu banyak semut mol di dunia. Jika kita semua peduli dengan hidup mereka, kita akan sangat lelah. Kata kematian dengan nada mengejek. Dewa Tandus berkata, Putri Surgawi, jangan terlalu banyak bicara pada mereka, kita tidak bisa mengendalikan apa yang tidak mereka dengarkan. Haha, Tandus tetap saja menarik. Fatalisme berkata sambil tersenyum. Kurasa bicara denganmu hanya buang-buang waktu, cibir Dewa Gurun. Wajah Fatalisme menjadi acuh tak acuh dan berkata, Tandus, apa maksudmu? Dewa Tandus tidak berbicara, dan terlalu malas untuk memperhatikan Dewa Fatalistik. Wajah Dewa Takdir bahkan lebih buruk. Dewa Gurun menjelaskan kata-katanya dengan tindakan nyata. Tandus, jika kami tidak datang untuk gunung es hari ini, kami akan bertarung denganmu sampai akhir. Fatalisme berkata dengan marah. Dewa Kesunyian masih tidak menghiraukannya, yang membuat Dewa Fatalistik itu merasa tertekan. Tianu menyaksikan kegembiraan itu dan tertawa, Takdir, kau benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dewa Kesunyian itu bilang kau tidak mau memperhatikanmu. Kau masih saja menggosokkan wajahmu yang panas ke pantat dingin yang sunyi itu. Kau sungguh murahan. Wajah Dewa Kesunyian menjadi sangat buruk rupa, dan tubuhnya gemetar karena marah. Ia berkata, Putri Surgawi, jangan berpikir kau putri Dewa Kekacauan. Aku tidak berani bersikap kasar padamu. Tanpa menunggu sang Dewi berbicara, Dewa Kesunyian berdiri dan menatap Takdir dengan dingin, lalu berkata, apakah kau berusaha keras? Tandus, Dewi Surga mengabdi pada cahaya, tetapi kau sama sekali tidak punya harapan. Mengapa kau harus menempelkan wajahmu yang panas ke pantat dingin Dewi itu? Fatalisme awalnya sangat marah, tetapi segera mulai mencibir. Mendengar ini, Putri Surgawi sangat marah sehingga ia ingin berteori, tetapi ia dihentikan oleh Dewa Kesunyian. Alih-alih marah, ia malah tersenyum dan berkata, Takdir, tahukah kau rasanya menyukai seseorang? Jika kau orang yang tak disukai siapapun dan mengenal cinta, kau pantas mengomentariku. Dewa Fatalisme itu berkata, wajahnya pucat pasi, semerah hati babi, sambil menggigit giginya. Ia berkata, Mandul, kau berhati besi, mau ikut denganku? Tidak. Bukannya aku akan bernasib buruk denganmu, tapi kau akan bernasib buruk dengan kami. Aku peringatkan kalian semua, jika ada yang berpikir macam-macam tentang Dewi, aku jamin kalian akan menyesalinya. Mata Dewa Fatalisme itu mengamati semua orang, matanya tajam. Dewi Malaikat dan si perusak memandang kehancuran itu dan tidak berbicara, seolah-olah mereka hanya menyaksikan kegembiraan itu. Liu Piaoyue melihat beberapa dewa tertinggi muncul, dan raut wajahnya berubah. Sekarang Ye Chen ada di dalam gunung es. Jika para dewa tertinggi ini masuk, akan ada masalah. Terlebih lagi, Liu Piaoxiu juga mengetahui dari mulut Ye Chen bahwa Ye Chen pernah mengadakan beberapa festival dengan para dewa tertinggi ini. Jika mereka benar-benar bertemu, itu akan menjadi perjuangan. Untungnya, Ye Chen sekarang hanya bagian dari tubuhnya. Dia tidak tahu tubuh aslinya. Harta karun di gunung es itu tidak bisa didapatkan adalah masalah besar. Dewa yang terlantar tiba-tiba melihat pohon willow yang berterbangan di salju tak jauh darinya, dan sedikit mengernyit, lalu seolah-olah tidak melihatnya. Liu Piaoyue juga tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, ekspresinya masih sangat tenang. Cahaya ada di sini, apakah orang yang memasuki celah itu adalah cahaya? Dewa yang terlantar itu sedikit curiga. Keluar dari sana, dan kau tidak boleh mengambil isinya. Fatalisme berbicara saat ini, dia baru saja memakan dewa yang layu di gurun. Sekarang dia dipenuhi amarah. Karena itu, dia ingin membuat marah semua orang di gunung es. Wajah Ye Chen sedikit berubah di dalam gunung es dan berkata pada dirinya sendiri, berisik sekali ya. Mereka di sini bahkan untuk takdir. Sekarang, kemampuan Ye Chen untuk melawan secara bertahap meningkat. Ye Chen berkata, perlawananmu tidak berguna. Ada beberapa orang lain di luar yang ingin menangkapmu. Mereka tidak selembut aku. Tubuh Ye Chen gemetar, dan kekuatan yang kuat keluar, benar-benar menekan token itu. Token itu tidak bisa melawan sama sekali. Itu hanya bisa diambil oleh Ye Chen dengan jujur. Setelah Ye Chen mengambil token itu, cahaya di gunung es menghilang. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini di luar gunung es agak terkejut. Tidak ada gerakan di dalamnya. Harta karun itu diambil, atau apakah orang-orang di dalam menyerah? Seseorang berbisik, siapapun yang tidak menaati dewa tertinggi, kebanyakan adalah orang yang menyerah.
Jika tidak benar, mengapa Xia Guang menghilang? Beberapa orang mempertanyakannya dan menganggapnya tidak benar. Fatalisme melihat hilangnya sinar itu, wajahnya pun menjadi muram, dan berkata dengan dingin, bajingan di dalam, berani tidak menaati kata-kataku, itu hanya mencari kematian. Fatalisme berkata, melangkah menuju celah gunung es, kakinya melangkah keluar, seluruh bumi berguncang, gunung es akan runtuh. Semua orang mencekam, lalu menahan napas dan melihat pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, Dewa Mandul bergerak, dan dia juga melangkah keluar selangkah demi selangkah, bersaing dengan Dewa Fatalisme. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan gunung es bergetar lagi. Ye Chen di gunung es tertegun sejenak. Dia merasakan napas yang sunyi dan rasa fatalisme. Apakah tanah tandus di sini? Hati Ye Chen agak lega. Mandul, apa yang akan kau lakukan? Teriak Fatalisme. Dewa Mandul berkata, tidak ada. Aku juga lebih tertarik pada hal-hal di gunung es ini. Yang kau praktikkan adalah kekuatan kehancuran. Apa yang kau perdebatkan denganku? Fatalisme merasa tidak puas. Dewa Mandul berkata, yang kau praktikkan adalah kekuatan takdir. Apa yang kau perdebatkan denganku? Aku yang melakukannya duluan. Fatalisme marah. Konyol, kau tidak bisa berdebat dengan orang lain jika kau melakukannya. Aku di sini bukan untuk melihatmu mengambil harta karun itu. Dewa yang hancur itu dingin. Mata Fatalisme tenggelam dan wajahnya sulit dilihat. Baiklah, mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan apa yang ada di sini. Aku khawatir kau tidak akan melakukannya. Dewa Mandul menghembuskan napas tanpa menunjukkan kelemahan. Sang Dewi tidak begitu mengerti mengapa Dewa Mandul harus bersaing dengan Dewa Fatalistik saat ini. Bukankah dia datang dan melihat? Pikiran Dewi Malaikat begitu peka, matanya berputar beberapa kali, lalu ia berkata, Mandul, tindakanmu hari ini kurang tepat. Tahukah kau siapa yang ada di dalam? Begitu Dewi Malaikat berkata demikian, ada sesuatu yang langsung terarah. Dewa Penghancur dan Dewa Kematian menyipitkan mata. Tianfei tidak bodoh, sepertinya mengerti apa, ekspresinya berubah terkejut. Dewa yang tandus itu tetap tenang dan berkata, aku tidak tahu siapa yang ada di dalam, tetapi karena takdir tertarik pada hal-hal di dalam, aku juga lebih tertarik. Takdir bergumam, maksudmu kau mengincarku. Kalau kau mau mengerti, aku tidak punya pendapat. Kata Dewa Mandul. Fatalisme mencibir, tingkah lakumu hari ini memang agak aneh, sepertinya kau memang mengenal orang-orang di dalam. Dewa Mandul berkata, aku baru saja datang ke sini. Bagaimana aku bisa tahu seperti apa rupa orang-orang di sini? Jika aku punya kemampuan seperti itu, kalian semua tidak akan merasa lebih baik. Mandul, siapapun dia, karena kita di sini, dia baik-baik saja. Entah dia akan keluar dari sini sendiri, atau dia akan melawan kita, dan kita akan membunuhnya. Kata Dewa Fatal, hadirin sekalian, aku sungguh merasa terhormat telah berjuang begitu keras sendirian. Saat itu, suara serak datang dari celah itu. Suara ini membuat Ye Chen takut orang lain akan mendengar suaranya dan mengetahui identitasnya, jadi dia mengubah suaranya menjadi serak. Bajingan, kau tidak keluar dari sini. Seru Dewa Fatal. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat keluar dari celah dan langsung menuju Dewa Fatal. Sinar cahaya ini sangat dingin, dengan kekuatan penyegelan yang kuat, seluruh ruang mulai membeku, uap air di udara berubah menjadi es. Dewa Fatalistik itu murka ketika melihat orang-orang di dalam dirinya. Ia begitu provokatif sehingga kekuatan takdir yang dahsyat menyerbu keluar dan bertabrakan dengan cahaya. Kekuatan takdir juga merupakan kekuatan yang mengerikan. Ia mencakup serangan waktu, ruang, jiwa, dan berbagai cara lainnya. Begitu ia diselimuti oleh kekuatan takdir, ia akan jatuh ke dalam fatalisme dan mati mengenaskan. Ketika kedua kekuatan itu berpadu, muncul kekuatan lain yang menyemburkan cinta dari celah. Itulah kekuatan represi. Setelah kekuatan ini muncul, gravitasi seluruh ruang menjadi 2 kali lipat. Fatalisme terkejut, lalu meraung, kekuatannya meledak, dan kemudian menghantam celah. Sebuah tombak muncul di tangannya, bersinar terang, lalu ia menusukkannya dengan ganas. Tombak itu ditusukkan ke dalam celah dengan momentum yang mengerikan, tetapi ketika memasuki celah, lapisan es mulai memadat dan berhenti di pintu masuk dan keluar celah. Wajah Fatalisme tiba-tiba menjadi muram. Ia tidak menyangka pria di celah itu memiliki kekuatan seperti itu, dan tampaknya telah mengambil harta karun di gunung es dan menggunakannya untuk menghadapinya. Kau pikir kau bisa bersaing denganku dengan harta karun gunung es? Konyol sekali. Fatalisme begitu marah sehingga kekuatannya meledak dalam aliran yang stabil, dan sekali lagi menusukkan tombak itu. Tombak itu bergetar, es di atasnya pecah, lalu meledak ke dalam retakan dengan momentum yang agung. Ye Chen melihat tombak itu hendak membunuh, mulutnya sedikit menyeringai, dan berteriak, beri aku penindasan. Token itu berputar cepat, dan kekuatan segel dan penindasan meningkat secara eksponensial. Kemudian, token itu beraksi pada tombak itu, yang luar biasa, tetapi ditekan oleh kekuatan token itu. Ye Chen juga dipenuhi kekacauan. Dia menekan tombak itu dan tombak itu bergetar terus-menerus, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya.